Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah Dewa. Bab 283. Saat senja, di dermaga tepi pantai, sebuah kapal pesiar mewah seperti kastil di laut berlabuh di tepi pantai, dengan 3 karakter besar berlapis emas Neptunus tercetak di lambung kapal. Saat ini, banyak turis yang menaiki kapal satu demi satu, dan kapal itu cukup ramai dalam kelompok kecil. Qin Ming juga ingin datang dan melihat level Master Tinju Hitam domestik. Karena dia tidak ada pekerjaan, dia hanya menganggapnya sebagai perjalanan yang menyenangkan, jadi dia setuju untuk menemani Xiao Yutong. Kapal pesiar yang besar dan indah. Ini pertama kalinya aku naik kapal pesiar mewah. Pasti mengasyikkan. Xiao Yutong memandangi Neptunus yang berlabuh di dermaga dan berseru penuh semangat. Ternyata ini pertama kalinya bagimu, dan kamu masih menertawakanku karena tidak melihat dunia. Setidaknya aku pernah naik beberapa kapal pesiar mewah, jadi aku jauh lebih baik darimu. Apa yang terjadi pertama kali? Xiao Yutong membalas dengan tidak yakin, itu karena aku belum pernah mendengar tentang kapal pesiar ini sebelumnya, kalau tidak aku pasti sudah datang sejak lama. Dan jangan lupa, aku membeli tiketmu. Bagaimana beraninya kamu mengolok-olokku? Karena itu, Xiao Yutong mengangkat kaki rampingnya dan menendang Qin Ming. Jangan menendang. Qin Ming dengan cepat menghindar dan berkata secara provokatif. Berhenti, jangan bersembunyi jika kamu bisa, biarkan aku menendangmu. Wajah Xiao Yutong melotot karena marah, dan dia mengejarnya dan menendangnya beberapa kali lagi. Akibatnya, ketika Xiao Yutong mundur, dia secara tidak sengaja menabrak seorang pria yang lewat dan berkata dengan tergesa-gesa dan malu-malu, "Maaf, saya tidak bersungguh-sungguh." Tidak apa-apa. Orang yang tidak sengaja ditabrak Xiao Yutong adalah seorang pria gagah berusia sekitar 35 tahun dengan rambut disisir ke belakang. Dia memegang dompet kulit di bawah lengannya dan mengenakan kacamata hitam seperti bos. Faktanya, orang ini telah memperhatikan Xiao Yutong dan dengan sengaja memperlambat kecepatannya saat dia lewat. Ekspresi keserakahan melintas di matanya yang tersembunyi di balik kacamata hitamnya. Setelah membuat perjanjian dengan Qin Ming pada siang hari, Xiao Yutong pulang ke rumah dan menyiapkan beberapa keperluan. Dia berganti dengan rompi hitam tanpa lengan, celana pendek hitam, sepatu kets, dan kuncir kuda dan eye-catching, penuh pesona seorang gadis remaja di akhir masa remajanya. Ditambah dengan fitur wajah Xiao Yutong yang elok dan penampilan cantik, sama saja dengan godaan fatal bagi beberapa paman parubaya dengan kebiasaan khusus. Saya Chen Jianting. Saya bos batubara di bisnis batubara. Saya senang bertemu dengan kecantikan kecil ini. Pria berpunggung besar itu berhenti, menatap Xiao Yutong dari atas ke bawah dengan matanya yang berapi-api, dan mengulurkan tangannya dengan sikap yang terlihat sopan. Halo, Tuan Chen. Xiao Yutong tidak berjabat tangan dengan pria yang menyebut dirinya Chen Jianting. Dia berkata dengan sopan karena dia tidak sengaja menendangnya. Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu di sini. Apa yang kamu sebut kecantikan kecil ini? Chen Jianting melepas kacamata hitamnya dan mengobrol dengannya dengan senyuman paling menawan dan rendah hati di wajahnya. Nama keluargaku adalah Xiao. Apakah kamu keberatan jika aku memanggilmu Xiao Xiao? Melihat Xiao Yutong tidak keberatan, Chen Jianting melanjutkan, aku baru saja mendengar kamu mengatakan ini adalah pertama kalinya kamu bermain di Neptunus, dan aku datang ke sini hampir setiap tahun Seorang VIP di sini. Anggota, karena kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, mengapa tidak ikut naik kapal bersamaku? Semua makanan, minuman, dan hiburan adalah milikku, dan aku berjanji akan bersenang-senang. Paman, kamu tidak demam, kan? Meskipun Chen Jianting melepas kacamata hitamnya, matanya. Keserakahan di matanya tersembunyi dengan baik, tapi Xiao Yutong masih menangkapnya, merasa jijik di dalam hatinya, dan berkata terus terang, jika kamu ingin menjemput gadis, carilah orang lain, aku sudah punya istri. Setelah mengatakan itu, Xiao Yutong menjadi tertarik pada kenakalan dan meraih lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang. Bagaimana bisa ada perisai murahan seperti itu? Qin Ming menyeringai di bibirnya, memeluk pinggang Xiao Yutong dengan punggung tangannya, dan membusungkan dadanya secara demonstratif ke arah Chen Jianting. Beraninya kamu memanfaatkanku. Xiao Yutong memiliki senyuman di wajahnya, tapi dia meremas pinggang Qin Ming dengan kuat. Dan Qin Ming tidak hanya tidak melepaskannya, tapi memeluknya lebih erat. Apakah dia pacarmu? Melihat Qin Ming mengenakan pakaian kasual biasa dan tidak terlihat seperti anak dari keluarga kaya, mata Chen Jianting menunjukkan rasa jijik yang dalam. Xiao Xiao, aku tidak mengatakan itu, dia sama sekali tidak layak untukmu. Dia seperti bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Bagaimanapun juga, aku adalah bos batubara dengan kekayaan bersih ratusan juta. Aku tahu banyak orang kaya. Ikutlah denganku. Ayo, aku akan memperkenalkanmu kepada siapapun yang 1000 kali lebih baik dari bocah malang ini. Benarkah? Xiao Yutong berpura-pura penuh kegembiraan, dan melepaskan lengan Qin Ming tanpa ampun. Dia mengambil 2 langkah ke samping seolah dia merasa jijik, memperlebar jarak antara dia dan Qin Ming. Paman, apakah kamu kenal seseorang yang tampan dan kaya? Bantu aku memperkenalkan beberapa lagi.
Kupikir kamu begitu polos, tapi ternyata kamu juga seorang gadis kecil pencinta uang yang terobsesi dengan uang, tapi ini lebih mudah untuk ditangani. Chen Jianting menepuk dadanya dan berjanji dengan riang, jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Saya dapat membantu Anda memperkenalkan apapun yang Anda inginkan. Xiao Tong, apakah kamu terlalu kejam untuk meninggalkanku begitu cepat? Qin Ming tampak terkejut pada awalnya, lalu berkata dengan marah. Kamu tidak tampan dan tidak punya uang, jadi aku membelikanmu tiket kapal. Apakah kamu ingin aku mengikutimu dan meminum angin barat laut setiap hari? Undang kamu bermain, atau kamu harus membayar tiket kapal? Anak ini benar-benar miskin. Wajah Chen Jianting menjadi lebih menghina, dan dia mengejek Qin Ming, wah, kamu hanyalah katak yang ingin makan daging angsa, jangan lihat dirimu dengan kencing, aku sarankan kamu menjauh sejauh mungkin, jika kamu berani mengganggu Xiao Xiao lagi, percaya atau tidak, aku akan memanggil keamanan untuk segera mematahkan kakimu. Tidak peduli seberapa sering aku melihatmu, aku masih lebih tampan dan lebih muda darimu. Bahkan jika aku, seekor katak, ingin makan daging angsa, itu lebih baik daripada kamu, seekor sapi tua, yang memakan rumput muda. Menyilangkan bahunya, tampak bangga, dan berkata sinis. Beraninya kamu memarahiku, orang desa. Tunggu saja, jangan lari jika kamu punya nyali. Chen Jianting merasa bahwa dia kaya dan berkuasa, dan dia adalah anggota VIP Neptunus lebih baik dari anak malang yang tidak mampu membeli tiket kapal 1000 kali lebih kuat, tapi dihina si sangat marah. Dia mengeluarkan kartu keanggotaan VIP berlapis emas dari tasnya dan melambai kepada penjaga keamanan di gerbang tiket, kemarilah, saya tamu VIP Neptunus. Ada orang udik yang tidak menghormati saya. Saya memerintahkanmu untuk memberinya kaki patah. Xiao Yutong mengatupkan bibirnya dan mencibir, dengan sombong, saudara Qin, kamu sepertinya mendapat masalah. Itu bukan karena kamu mencari masalah, dasar pembuat onar. Qin Ming berkata dengan marah, jika ini terjadi lagi, aku akan mengambil jalan Yangguanku dan kamu menyeberangi jembatan satu papanmu. Aku tidak akan menjagamu di kapal. Pelit, aku hanya bercanda. Aku menggunakannya sebagai pemanasan untuk naik ke kapal. Senyuman licik muncul di sudut bibir Xiao Yutong, dan dia mengedipkan mata ke arah Qin Ming berulang kali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mendengar panggilan tersebut, tim kecil beranggotakan 4 petugas keamanan bergegas memeriksa situasi. Chen Jianting datang ke Neptunus hampir setiap tahun untuk menikmati pertandingan tinju hitam yang seru dan berdarah serta menjemput beberapa gadis muda cantik. Ketika dia bertemu Xiao Yutong, dia langsung menganggap Xiao Yutong sebagai target pertamanya selama perjalanan ke Neptunus ini. Dan dia tahu bahwa keamanan di sini adalah seorang veteran, sangat profesional, dan pasti akan menuruti permintaannya dan memberi pelajaran pada orang udik di depannya. Bos Chen, ini Anda, apa yang terjadi? Kapten keamanan yang dipimpinnya tinggi dan berotot, dan sekilas dia terlihat seperti seorang pelatih. Chen Jianting memiliki kesan tertentu terhadap kapten keamanan. Melihat pihak lain mengenalnya, segalanya akan lebih mudah ditangani. Dia menunjuk ke arah Qin Ming dan berkata dengan kejam, orang dusun ini membuat pernyataan kasar dan berani menghina saya di depan umum. Beri dia pelajaran dan sela dia. Kaki anjing. Banyak orang yang bersiap menaiki kapal melihat sesuatu terjadi dan berhenti untuk menyaksikan keseruannya. Orang-orang yang sering datang ke Neptunus mengetahui bahwa kapten dari setiap tim keamanan di sini adalah pensiunan pasukan khusus, dan kemampuan bergulat serta bertarung mereka cukup baik. Orang yang menyebabkan masalah pasti kurang beruntung. Apalagi tim keamanan berhak menyerang siapapun yang menimbulkan masalah, bos di belakang layar yang mengendalikan Si King akan bertanggung jawab. Selain itu, menjadi anggota VIP Neptunus bukanlah sesuatu yang bisa Anda dapatkan jika Anda punya uang, Anda juga harus memiliki status tertentu, Anda membayar ratusan ribu biaya keanggotaan setiap tahun dan menikmati keuntungan khusus mendukung anggota VIP. Nah, jika kamu berani tidak menghormati tamu terhormat kami di Neptunus, kamu akan mendapat masalah. Kapten keamanan tersenyum dingin. Melihat senyum lucu di wajah Qin Ming, dia tidak menganggapnya serius sama sekali menjadi semakin kesal dan memerintahkan dengan keras, menjatuhkan orang ini dan mematahkan salah satu kakinya adalah permintaan maaf kepada Bos Chen. Ya, Saudara Wang. Setelah menerima perintah, 3 penjaga keamanan lainnya bergegas maju dan menendang Qin Ming dengan 3 kaki. Qin Ming dengan cepat mengelak, dengan mudah mengelak, dan tiba-tiba mengangkat kakinya untuk menendang lutut salah satu dari mereka. Penjaga keamanan itu tersandung dan jatuh ke tanah sambil memegangi kakinya dan mengerang kesakitan. Anak baik, beraninya kamu melawan. 2 penjaga keamanan lainnya melotot dengan marah, mata mereka melebar, dan mereka melangkah maju dengan mengancam, meninju dan menendang pada saat yang sama, menyerang dari atas dan bawah. Harus dikatakan bahwa penjaga keamanan ini adalah veteran dalam pertempuran. Kebanyakan orang hanya bisa dipukuli di depan mereka. Sayangnya, mereka tidak beruntung bertemu dengan mereka hari ini. Kali ini, Qin Ming tidak mengelak, dan melakukan serangan balik tanpa tergesa-gesa dengan pukulan dan tendangan, bertabrakan dengan pukulan dan tendangan yang masuk. Setelah tabrakan, kedua penjaga keamanan itu mundur dengan seringai di wajah mereka. Saudara Wang, anak ini memiliki beberapa trik dan tidak mudah untuk dihadapi. Kedua penjaga keamanan itu masing-masing memegang tangan dan kaki mereka yang sakit, tidak berani melangkah maju dengan gegabah.
Kapten keamanan mengerutkan kening, melihat Qin Ming dari atas ke bawah dengan hati-hati, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda seorang petinju di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Sebelum Qin Ming bisa menjawab, Chen Jianting buru-buru berkata, anak ini sama sekali bukan petinju, tapi orang malang yang bahkan tidak mampu membeli tiket kapal. Pemuda bodoh ini berani memukul penjaga keamanan. Dia jelas tidak melakukannya, jangan menganggap serius Kapten Wangmu. Paman, orang yang kamu temukan sepertinya tidak bisa diandalkan, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Xiao Yutong mengipasi apinya. Kata-kata ini membuat Chen Jianting kehilangan kesabaran dan mendesak, Kapten Wang, tunggu apa lagi? Pukul dia dan patahkan kakinya. Saya akan menghadiahinya dengan hadiah 100.000. Bab 284. Menghina tamu terhormat dan memukuli anak buah saya, jika saya tidak memberi Anda pelajaran, apakah menurut Anda penjaga keamanan Neptunus kita tidak melakukan apa-apa? Kapten keamanan memastikan bahwa Qin Ming bukanlah petinju dalam kompetisi, tetapi hanya seorang anak laki-laki malang tanpa latar belakang, dan dia menjadi lebih tidak bermoral, tiba-tiba melangkah maju dan meninju dada Qin Ming dengan pukulan yang cepat dan ganas. Qin Ming tersenyum menghina dan mengangkat tinjunya untuk menemuinya. Bang! Terdengar suara teredam dan tinju bertabrakan. Kapten keamanan merasakan sakit yang menusuk dan tanpa sadar mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Chen Jianting terkejut, dia telah melihat Qin Ming mengalahkan 3 penjaga keamanan sebelumnya. Dia merasa bahwa Qin Ming tidak lebih kuat meskipun dia telah memukulnya 2 kali prajurit pasukan khusus, dipukul mundur dengan 1 pukulan, namun Qin Ming berdiri diam dan membuat penilaian. Anak baik, saya ingin melihat seberapa keras tulangmu. Kapten keamanan menderita kerugian dan menjadi marah. Dia mencabut tongkat listrik dari pinggangnya, bergegas keluar lagi seperti serigala ganas, dan memukul kepala Qin Ming. Qin Ming melihat penjaga keamanan ini sebagai anjing piaraan yang menyukai orang kaya, jadi dia merasa kasihan pada mereka dan tidak mengambil tindakan keras apapun. Tapi kekuatan tongkat kapten keamanan di depannya sangat kuat, dan itu ditujukan ke bagian vital kepala. Jelas bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Wajah Qin Ming tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap, dan matanya terlihat cahaya dingin. Ketika tongkat ancaman kapten keamanan sudah dekat, Qin Ming menendang secepat guntur, mengenai perut kapten keamanan. Bang! Lihatlah pria kuat yang berbobot 1890 pon dan terbang mundur sejauh 3 hingga 4 meter seperti boneka. Ah! Adegan ini membuat takut Chen Jianting, dan dia berseru, tercengang. Beberapa penonton juga tercengang. Di mata mereka, kapten keamanan itu kuat dan kuat, jauh lebih kuat dari Qin Ming, namun dia ditendang sejauh 3 atau 4 meter, yang luar biasa. Namun, beberapa petinju yang datang untuk mengikuti konferensi Black Boxing mencibir. Dalam pandangan mereka, penjaga keamanan ini hanya memamerkan keterampilan dan trik mereka. Kaki siapa yang baru saja kamu katakan akan kamu patahkan? Qin Ming menatap Chen Jianting dengan mata dingin. Kapten Wang, apa kabar? Chen Jianting sangat ketakutan sehingga bagian belakang lehernya terasa dingin, dan wajahnya menjadi merah dan putih. Dia buru-buru berlari untuk memeriksa cedera kapten keamanan, dan mengambil kesempatan untuk menjauh Qin Ming, karena terlalu berlebihan berada di dekat orang yang begitu kejam. Itu tidak aman. Jika tendangan tadi menimpanya, dia harus langsung muntah darah. Kapten keamanan memegangi perutnya, menyeringai kesakitan, dan terdiam beberapa saat. 3 penjaga keamanan lainnya juga berkumpul dan berteriak tidak yakin, kamu berani menyakiti Kapten Wang, itu terlalu sombong. Beritahu penjaga keamanan lainnya dan beritahu anak ini betapa kuatnya kita. Ya, kami memiliki lusinan penjaga keamanan. Jika Anda tidak percaya, kami tidak bisa menghentikan anak ini. Dia berani mendatangi Raja Laut untuk bertingkah liar. Itu sangat melanggar hukum. Berhenti. Pada saat ini, suara wanita yang agung terdengar. Kerumunan yang baru saja berbicara dengan berisik tiba-tiba menjadi sunyi dan secara otomatis berpisah ke jalan. Saudari King. Ketika ketiga penjaga keamanan yang berisik melihat orang itu datang, mereka segera tutup mulut, mengangguk dan membungkuk serta berteriak dengan hormat. Qin Ming tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, siapa yang bisa memiliki momentum seperti itu dan mengejutkan seluruh penonton ketika dia muncul. Dia berbalik dan melihat 4 pengawal berjas hitam. Di ujung jalan, seorang wanita anggun mengenakan gaun biru langit berjalan perlahan. Di bawah angin laut yang lembut, rok wanita itu berkibar, dan wanginya meluap. Wajah cantiknya membawa temperamen dingin, dan para pengawal mengelilinginya, membuatnya tampak mulia seperti seorang ratu, yang membuat orang memikirkannya naik tak terkendali, keanggunan tiada taraf, glamor tiada taraf. Dan saat wanita itu berjalan perlahan, hal itu memberi ilusi kepada orang-orang bahwa waktu telah berhenti. Mata semua orang berkumpul secara serempak, menjadikannya satu-satunya yang ada di tempat itu, seperti mimpi. Kapalnya akan berlayar, kenapa kamu membuat begitu banyak keributan di sini? Wanita itu berhenti di depan kapten keamanan, menunduk seperti seorang ratu, kata-katanya menyampaikan keagungan yang bahkan sulit dicapai oleh pria. Kapten keamanan tidak berani mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata wanita itu. Dia bahkan tidak berani mengungkapkan amarahnya, sehingga dia hampir berlutut untuk memujanya. Fang, Bos Fang, ini hanya masalah kecil.
Saya tidak akan mengganggu Anda untuk mengurusnya secara langsung. Chen Jianting tergagap, menatap wanita itu dengan kagum di matanya. Pikiran jahat di dalam hatinya, dia tidak berani mengungkapkannya sedikitpun. Karena ini masalah sepele, lupakan saja. Masih ada waktu setengah jam sebelum kapalnya berlayar. Aku tidak ingin melihat masalah lagi sebelum kapalnya berlayar. Wanita itu meninggikan suaranya, tidak marah atau tegas. Kata-kata itu tidak hanya ditujukan kepada Chen Jianting, tetapi juga kepada Chen Jianting. Ya, ya, kata Chen Jianting dengan nada menyanjung. Wanita itu pasti telah kembali dari melakukan tugas di luar. Setelah berbicara, dia terus berjalan menuju Neptunus. Dia tidak melihat ke samping saat dia melewati Qinming, hanya menyisakan sedikit aroma yang memabukkan. Sepanjang jalan, tidak lebih dari 5 orang yang disambut olehnya, dan dia penuh dengan udara segar. Siapa wanita ini? Qinming bertanya dengan penuh minat ketika wanita penuh aura ini menaiki kapal. Jika tebakanku benar, dia seharusnya adalah Fang Zuqing, bos wanita Neptunus. Identitas dan latar belakangnya sangat misterius. Dikatakan bahwa mereka yang menanyakan latar belakangnya mungkin terlibat dalam kecelakaan mobil atau keluarganya hancur. Kata Xiao Yutong. Bukankah ini pertama kalinya kamu ke sini? Bagaimana kamu tahu? Qinming bertanya dengan santai. Xiao Yutong menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Jika kamu tidak tahu siapa aku pasti sudah mengetahui informasi tentang Raja Laut. Dasar udik, kamu bahkan tidak mengenal bos Fang yang terkenal. Saya menyarankan kamu untuk melompat ke laut dan tenggelam. Kata Chen Jianting dengan nada mencemooh. Sepertinya kamu hanya mencari jalan keluar. Aku tidak akan merasa nyaman jika tidak memberimu pelajaran. Qinming tersenyum dingin dan berjalan mendekat. Tapi begitu Qinming mengambil 2 langkah, Xiao Yutong buru-buru melangkah maju untuk menggendongnya, dan berbisik, lupakan, tidak pantas lagi menimbulkan masalah. Jika kita tidak bisa naik perahu, kita tidak akan mendapat masalah. Chen Jianting merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas. Dia sangat ketakutan sehingga dia mundur dan berkata pada dirinya sendiri, Bos Fang baru saja mengatakan bahwa kamu tidak boleh menimbulkan masalah lagi. Saya akan memberi wajah pada Bos Fang. Dan luangkan waktumu kali ini. Kami berada di atas kapal. Lihat. Hei, kamu pecundang. Xiao Yutong tertawa dan berkata dengan sinis, jangan merasa terlalu nyaman dengan dirimu sendiri. Kakak Qin dan aku baru saja mempermainkanmu. Kamu bahkan tidak menyadarinya. Entah otakmu kebanjiran atau kebanjiran. Kamu, apa yang kamu katakan? Chen Jianting mengira dia salah dengar dan bertanya tanpa sadar. Seperti yang diharapkan, otakku tidak bekerja dengan baik. Aku bahkan tuli. Tidak ada gunanya mempermainkan orang cacat. Saudara Qin, ayo pergi. Seolah ingin memberi kompensasi kepada Qinming, Xiao Yutong memeluk Qinming dengan penuh kasih sayang. Lengan Ming bergerak menuju gerbang tiket. Gadis bau, orang kampung, kalian berdua berani mempermainkanku. Setelah lama dibodohi, wajah Chen Jianting memerah karena malu dan dia sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku ingat kalian, kita lihat saja. Tolong tunjukkan tiket atau kartu anggota Anda dan terima pemeriksaan. Laki-laki harus ke kiri dan perempuan ke kanan. Anda tidak diperbolehkan membawa senjata apapun ke dalam pesawat. Jika Anda punya, harap serahkan kepada kami untuk diamankan dan kembalikan. Utuh saat kamu turun dari kapal. Seorang pria di area check-in tiket seorang wanita mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata dengan sopan. Setelah memeriksa tiket kapal feri dan melalui pemeriksaan keamanan yang ketat, dipastikan Qinming dan Xiao Yutong tidak membawa senjata terlarang, kemudian petugas keamanan melepaskannya. Neptunus tingginya lebih dari 30 meter, yang setara dengan gedung bertingkat 10, dan panjangnya setidaknya 150 meter. Ia memiliki bar, restoran Cina dan Barat, kolam renang, kasino, pusat kebugaran, ruang dansa, dan perbelanjaan toko dan tempat hiburan lainnya. Ini seperti sebuah bangunan. Hotel bintang 5 di tepi laut, dengan semua yang Anda butuhkan untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Xiao Yutong menatap dengan sepasang mata indah yang cerah, melihat ke kiri dan ke kanan, pusing, mengoceh tanpa henti, sangat bersemangat. Setengah jam kemudian, dengan beberapa ledakan yang panjang dan pelan, Neptunus meninggalkan dermaga dan berlayar menuju lautan luas, seolah-olah sedang membawa perahu berisi manusia dalam perjalanan yang tidak diketahui. Saat ini, Qinming dan Xiao Yutong muncul di ruang tamu. Xiao Yutong tidak akan memperlakukan dirinya dengan buruk. Dia memesan kamar tamu mewah yang didekorasi dengan elegan. Berdiri di balkon, dia bisa melihat pemandangan laut yang tak terbatas dan indah. Lingkungannya bagus. Setelah memasuki ruangan, melihat sekeliling, Qinming mengangguk puas dan berbaring telentang di tempat tidur ganda yang besar. Bangunlah, ini tempat tidur nyonya, jangan kotor. Xiao Yutong mengikuti dan menariknya dengan kuat, tetapi Qinming tidak mau bangun. Xiao Yutong awalnya berencana untuk bermain dengan saudara perempuan baiknya dan hanya memesan kamar tamu. Namun, saudara perempuan yang baik sedang terburu-buru dan orang yang ingin mereka ajak bermain adalah Qinming. Mereka hanya senang karena mereka menggurui. Sekarang Xiao Yutong menyadari masalah serius. Hanya ada satu kamar, jadi bagaimana dia dan Qinming bisa tidur bersama? Tempat tidur ini milikku, kamu tidur di lantai untukku.
Xiao Yutong berkata dengan keras, dan aku memperingatkanmu dengan tegas, jangan mencoba melakukan kesalahan apapun padaku, kalau tidak aku akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan. Hiu. Mengapa kamu tidur di tempat tidur dan aku tidur di lantai? Laki-laki dan perempuan setara ratusan tahun yang lalu, tetapi kamu masih bersikeras bahwa laki-laki lebih rendah daripada perempuan dan itu tidak berhasil. Tempat tidur ini setengah untuk satu orang. Jika kamu tidak menyukainya, cari saja tempat untuk tidur. Qin Ming membalas dengan masuk akal. Aku membeli tiket kapal. Aku sangat baik padamu dengan membiarkanmu tidur di lantai. Jika kamu berani mendorong amplop itu lebih jauh, kamu tidak akan diizinkan masuk ke rumah malam ini. Kamu akan tidur di koridor untuk menikmati angin laut. Xiao Yutong menolak menyerah. Aku pernah melihat orang-orang yang tidak masuk akal, tapi aku belum pernah melihatmu begitu tidak masuk akal. Siapa yang tidak nakal? Lagi pula, aku yakin dengan tempat tidur ini. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan tidur di atasnya. Kamu laki-laki dan kamu main-main denganku. Apakah kamu malu? Bangunlah dengan cepat, kalau tidak aku akan berteriak padamu. Alis Xiao Yutong berdiri, matanya yang berbentuk almond membulat, dan dia pergi untuk memaksa Qin Ming lagi. Apa maksudmu dengan itu? Bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu patah, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Qin Ming terkekeh, meraih lengan Xiao Yutong dengan kedua tangan, dan dengan sedikit kekuatan, Xiao Yutong tidak bisa bantu tetapi berbaring miring ke sisi Qin Ming. Pada tubuh, posturnya ambigu. Sekarang sepertinya kaulah yang menganiayaku. Jika kamu mengambil inisiatif seperti itu, aku akan dengan senang hati menerimanya tanpa ragu-ragu. Bersambung.